Iya, mau mencoba kan kembali beraktivitas kembali karena kan saya harus mencari nafkah, suami saya kan tidak mencari nafkah, saya kan harus melanjutkan hidup saya. Kembali ke dunia yang membesarkan saya, dunia entertainment. Itulah sepenggal kalimat yang menggambarkan keinginan Edis Adelia saat ini. Pasca sang suami Ferry Setiawan mendekam di balik jeruji penjara karena kasus penipuan di akhir 2013 silam, Edis harus banting tulang seorang diri. Tak bisa diganggu-gugat. Mungkin Yuni tak terlalu memusingkan sakit di kakinya itu, tapi ia tak bisa menampik rasa sedih saat harus terpisah dengan Kevin dan Selo dalam waktu yang cukup lama. Begitu juga sebaliknya, apalagi bagi si bungsu Selo yang dikenal sangat lengket dengan sang ibunda. Tidak hanya di rumah saja, sesampainya di bandara, Selo pun masih tak ingin beranjak jauh dari Yuni Syara. Lihat saja bagaimana ia terus mencuri perhatian sang bunda meski Yuni Syara tengah diwawancara seperti berikut ini. Pergi ke luar negeri, apa mungkin vacation ke mana. Saya senang aja ke sana. Jadi memang Enggak, saya Jepang aja. ya nanti insya Allah. Jadi kalau dilihat, saya lihat pas paspor saya mau diserahin. Oh ternyata Pulang dari ini 5 tahun 5-5-nya visa ke Arab semua. Mas pulang dari Mekah ke Malang. Dengan kehadiran Henry Siahaan di sisi anak-anaknya, Yuni bisa lebih tenang menjalankan ibadah umrohnya. Dan bagi Henry, ini adalah tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Apalagi ketika selama ini mereka selalu bahu-membahu mengasuh si buah hati, walaupun mereka sudah tak lagi menjadi suami istri. Ya, abang sama papanya kan yang berpikir karena ada yang jagain, saya juga perginya jadi bisa agak aman. Yuni itu bicara dengan saya itu sekitar 1 bulan lalu bahwa dia ada niatan untuk umroh di awal tahun ini. Dan saya kata sama Yuni, ya udah kalau memang udah niatan ke situ ya dilakukan aja, dijalankan aja. Dan anak-anak ntar saya yang jaga. Karena kalau Yuni nggak ada kan pasti ada saya. Atau kebalikannya kalau saya nggak ada ya anak-anak sama Yuni. Jadi nggak ada masalah kalau soal anak-anak. Pemirsa, lain Yuni Syara, lain lagi Zaskia Gotik. Pedangdut satu ini rupanya memulai hari di tahun 2014 dengan menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta. Selain itu, tahun baru juga ia jadikan sebagai momentum membuka lembaran baru dan menenggelamkan kisah kelam percintaannya dengan Vicky Prasetyo. Bahkan kini ia sudah tak ingin lagi mengingat dan berputar ke masa lalu. Setidaknya, inilah yang terlihat ketika ia tak ingin menanggapi tentang gugatan cerai yang dilayangkan istri Vicky Prasetyo. Zaskia Gotik memang tak ingin terjebak di antara rasa sedih yang berkepanjangan. Tak hanya melupakan pahitnya ditipu dan disakiti oleh si konspirasi hati, Zaskia juga kembali menata kepingan hatinya yang telah hancur berantakan. Lantas, benarkah di tahun 2014 ini ia telah menemukan sosok pengganti Vicky? Jadi ya memang Neng lagi ada dekat sama seseorang, tapi Neng pengen pengen lebih tahu dulu aja lah. Pengen lebih tahu dulu, pengen tahu sama tahu keluarganya, tahu keluarga Neng tahu keluarga dia. Pengen menyatukan dulu dah. Jadi jangan sampai yang sudah-sudah. Mulai merajut hati, Zaskia Gotik juga ingin menyambung kembali pendidikannya yang putus di tengah jalan yang pernah ia lalui. Lalu benarkah jika akan kembalinya Zaskia mengenyam bangku pendidikan lantaran ia sering dibully karena tak lulus sekolah? Atau justru Zaskia sadar jika pentingnya arti sebuah pendidikan? Iya, untuk sekolah memang awal tahun Neng insya Allah akan laksanakan ya. Di sisi lain Neng memang sudah ada rencana awal bulan Januari ini Neng insya Allah mau launching album Neng ya. Mau launching album Neng. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan
setelah launching album kelar baru Neng mau melaksanakan ikut paket gitu, paket sekolah. Iya, mau mencoba kan kembali beraktivitas kembali karena kan saya harus mencari nafkah. Suami saya kan tidak mencari nafkah. Saya kan harus melanjutkan hidup saya. Kembali ke dunia yang membesarkan saya, dunia entertainment. Itulah sepenggal kalimat yang menggambarkan keinginan Edis Adelia saat ini. Pasca sang suami Ferry Setiawan mendekam di balik jeruji penjara karena kasus penipuan di akhir 2013 silam, Edis harus banting tulang seorang diri. Kebahagiaan yang ingin digapai Edis Adelia dalam bahtera perkawinannya justru raib setelah ia rela meninggalkan panggung entertain yang telah membesarkan namanya. Tak ada lagi kebersamaan seperti dulu. Jika sebelumnya Edis mendapat perhatian penuh dari Ferry Setiawan, kini Edislah yang berganti menjenguk sang suami di rumah tahanan. Minggu lalu. Dan ngucapin Ya. Gitu. Meski kasus penipuan akhirnya menyeret Ferry ke dalam bui, bukan berarti kebahagiaan Edis pun sirna. Pasangan yang resmi menikah pada tahun 2012 itu punya rencana di tahun 2014 yang baru saja dimulai. Tak muluk-muluk, tapi itu cukup sempurna untuk sosok Edis Adelia sebagai wanita sekaligus istri. Lantas, apa rencana Edis di tahun 2014 ini? Dan bagaimana Edis Adelia menyikapi ujian hidupnya itu? Planningnya sih aku yang pasti pengen segera punya momongan ya. Terus aku juga berharap dalam segi keluarga dan karir, aku bisa lebih berkembang lagi. Kalau untuk karir dalam dunia entertain mungkin aku di sini sudah bukan merupakan nomor satu lagi buat saya. Nomor satu buat saya adalah bagaimana keluarga gitu. Jadi ya rumah tangga saya kedepannya lebih baik dengan momongan itu akan lebih seru lagi gitu kan. Itu cita-cita seorang ibu rumah tangga. Saat Edis Adelia berjuang kembali ke panggung hiburan dengan segala kemelut rumah tangganya, Randy Pangalila justru tak bisa lepas dari kesibukan. Bahkan tahun baru sekalipun tak bisa dinikmati pesinetron satu ini. Pasalnya, di saat sebagian besar penduduk dunia bersukacita menyambut pergantian tahun, Randy masih harus berjibaku di lokasi syuting. Dan tahun baru 2014 ini terasa semakin hambar karena Randy tak punya jadwal libur untuk sekedar pulang bersua bersama keluarga dalam acara pergantian tahun. Tahun baru di sini syuting nggak ada karena kita memang syuting sini masih lumayan banyak ya, terus perlu banget untuk tayangan gitu, jadi kita ya udah fokus syuting lah. Paling ada yang bawa petasan ya gitu, cuma ngeliat sebentar, oh iya tahun baru nih, tahun baru gitu. Hah, tahun baru? Oh, tahun baru. Lembaran awal tahun 2014 diwarnai kabar tentang kehamilan pedangdut Ayu Ting Ting. Setelah sempat tak terdengar kabarnya, tiba-tiba saja beredar kabar yang mengatakan jika tepat di malam pergantian tahun kemarin, kehamilan pelantun tembang alamat palsu tersebut tengah bermasalah. Kabarnya, Ayu telah mengalami pecah air ketuban sehingga harus menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit. Lantas, benarkah jika kabar yang mengatakan air ketuban Ayu pecah saat malam pergantian tahun kemarin benar adanya? Tapi benar nggak katanya ketubannya pecah lagi di rumah sakit sekarang? Masih motor aja, ntar ada yang nguping lagi. Bukan klarifikasi. Siap. Selamat tahun baru, oh senang banget, bahagia banget. Tahun barunya gimana aja juga boleh. Amin. Ayu, ntar ada yang nguping lagi kalau dikasih tahu. Ya lah Ayu, tolong Ayu lagi konsentrasi sama hamilnya, pengen istirahat karena kan baru dapat cuti ya. Jadi Ayu pengen konsentrasi dulu, mau istirahat nggak bisa diganggu dulu. Tapi bener kalau ketuban Ayu pecah? Enggak bohong, itu bohong. Enggak. Di rumah sakit sekarang? Malam aja sama Ayah bakar-bakar rame-rame sama keluarga. Itu di luar kota nggak sih semalam? Semalam di luar kota. Sekarang? Sekarang masih Oh, ini masih luar kota. masih
masih di luar. Ayo mau itu dulu ya, mau makan dulu masih. Maaf ya, maaf Pak. Ayo, yuk. Ada yang nguping. Hidup terlalu singkat jika hanya untuk menyesal atas apa yang telah terjadi. Lakukan yang terbaik dan bangkitlah dari keterpurukan masa lalu. Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda. Dan jangan lupa saksikan terus Seleb on Cam yang akan mengupas kehidupan dunia selebriti setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 2 siang hanya di Global TV tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.